Oke, di sini itu kan terlihat ada arteri yang gede kan? Kelihatan nggak dari sana? Ini kan ada arteri yang gede nih. Nah, arteri yang gede ini, iya boleh banget ini diginikan. Nah, ini kan ada yang namanya aorta abdominalis. Kalau masih ingat aorta abdominalis dia lanjutan dari apa? Aorta thoracalis. Ya, lanjutan dari aorta thoracalis. Nah, aorta abdominis itu nanti pas di pinggul ya, daerah pinggul, itu akan melakukan percabangan pertama ke arah ginjal atau ren yang ini. Namanya arteri renalis. Oke, karena mengarah ke ren. Setelah itu dia melanjut ke kaudal, tek sampai akhirnya dia akan mencabang menjadi satu pasang arteri yang akan mengarah ke testis ataupun ovarium. Nah ini yang menjadi pembeda di kambing ini dengan kambing yang lain. Biasanya posisi dari arteri testicularis ataupun arteri ovarika itu akan berdampingan. Jadi misal yang dexter di sini ya, sinisternya itu bakal di sini. Sejajar. Tapi pada kambing ini itu tidak sesuai, tidak sejajar. Malah arteri testicularis yang sinister itu lebih ke bawah dan lebih sejajar dengan arteri mesenterika caudalis. Kok tahu Kak ini yang mesenterika caudalis bukan ini yang testicularis? Lihat arahnya. Arah akhirnya. Misal ini ya. Kita tarik seret sini. Nah, ngarahnya kan ke sini kan. Ke atas ini. Ke atas sampai akhirnya nanti dia bakal berakhir ke testis. Makanya ini tak sebut arteri testicularis. Sedangkan yang di sampingnya, yang ini, yang ini, itu kalau kita tarik arah perjalanannya bakal mengarah ke rectum. Makanya namanya arteri mesenterika caudalis gitu. Jadi nanti kalian jangan hanya berpatok pada posisinya umumnya sejajar, umumnya kayak gini. Tarik aja. Dia ngarahnya kemana? Pokoknya jangan sampai patah aja. Oke. Selama dia mengarah ke testis, ini dan ini, itu namanya arteri testicularis. Tapi kalau di hewan betina itu kan ngarahnya ke ovarium. Makanya dinamakan dengan arteri ovarika. Terus selanjutnya aorta abdominalis akan mencabangkan suatu arteri yang mengarah ke rektum. Ini bukan rektum ya, ini masih sakulus. Rektum itu masih yang dalam sana lagi. Itu namanya arteri mesenterika Oke, lanjut. Nah, setelah aorta abdominalis itu setelah aorta abdominalis mencabangkan arteri mesenterika caudalis, ya nanti cabang lagi jadi 4. 1, 2, 3, 4. 2 di lateral dan 2 di medial. Untuk yang di lateral, dia itu biasanya dia tuh ukurannya lebih besar. Terus warnanya itu lebih pink, lebih merah. Sedangkan kalau yang di medial, dia tuh biasanya ukurannya lebih kecil, terus ukurannya tuh warnanya tuh lebih pucat. Kenapa kalau lebih pink, lebih pucat? Berarti itu. Ya, teksnya kurang. Sehingga dia enggak merah jelas kayak gini. Nah, yang di lateral ini, 2 yang di lateral ini namanya arteri iliaca externa.
Sedangkan yang dua di medial ini namanya arteri iliaca interna. Oke. Nah, nantinya arteri iliaca interna itu akan bercabang lagi menjadi 3. Percabangan pertama yang ini dan ini. Oke, ini dan ini. Itu kalau kalian tarik ya, dia kan bakal mengarah ke daerah sini nih. Daerah sini nanti itu bakal nyambung sama si penis kalau di hewan jantan. Sehingga dinamakan dengan arteri dorsalis penis. Oke, arteri dorsalis penis. Untuk lebih jelasnya nanti bakal dipelajari minggu depan. Minggu depan itu juga akan belajar arteri dorsalis penisnya. Oke. Itu kan pada hewan jantan. Kalau pada hewan betina, dia akan mengarah ke uterus bagian medial. Dinamakan dengan arteri uterina mediana. Oke, jadi nanti sebelum jawab itu arteri apa, cari dulu testisnya. Kalau ada testis itu berarti dorsalis penis. Kalau nggak ada berarti uterina mediana. Ini bisa jadi patokan. Apa testisnya? Iya. Bisa jadi patokan jantan atau betina. Takut keliru gula mamanya. Oke. Aman untuk dorsalis penis? Oke. Selanjutnya ada cabang yang dia tuh lebih kecil ini. Ada yang di kaudal, ada yang di kranial. Nah, yang di kranial ini namanya adalah arteri gluteus cranialis. Sedangkan yang di kaudal ini adalah gluteus caudalis. Cranialis itu 2. Oh, belum tentu. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. 3 sih, aku paling banyak menemukan cuma 3. Tapi selama dia itu masih cenderung kranial, jawab gluteus cranialis. Tapi kalau dia nanti udah ngarahnya ke kaudal, jawabnya yang gluteus caudalis. Di sini kranial itu pasti kecil artinya. Iya, pasti lebih kecil daripada yang caudalis. Caudalis yang mana, Kak? Ini. Bentar. Oh, salah. Sorry. Salah. Bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini loh. Ini yang gluteus cranialis. Ini yang gluteus caudalis. Berarti yang tadi itu apa? Iya, lebih masuk lagi. Ini apa? Aku pun tidak tahu ini apa. Ada namanya, Kak? Kalau yang itu Ada, apa? tapi nggak tahu aku. Soalnya aku taunya tuh yang di belakang-belakangnya sini nanti. Iliaca interna. Tapi harusnya ini itu masih berkaitan sama si ini tuh gimana ya? Ada beberapa arteri yang namanya itu cuma kayak branch of gitu loh. Kalau nanti, iya nanti kalau di apa namanya? Apa itu? Atlas ya. Kalau di atas itu biasanya nggak semua itu langsung terdefinisi arteri apa, tapi kebanyakan itu branch of. Apalagi ini kecil-kecil Mini-mini. banget. Yang itu apa, Kak? Kecil-kecil dua itu apa? Nah, ini tuh pasti dia cabang dari si iliaca interna. Tapi yang gluteusnya itu yang ini. Ya gluteus cranialis yang ini. Kalau yang caudalis yang ini. Kak, di atasnya itu yang putih itu apa? Ini tah. Nggak atas lagi. Ini. Iya. Ini dorsalis Penis. penis. Kalau misalnya kecil-kecil disebut ramus gitu masih cocok. Beda lagi nanti. Penyebutannya beda lagi. Ramus itu kecil-kecil tapi mengarah ke satu tempat yang sama. Ramus. Udah aman untuk yang iliaca interna? Eksterna. Sekarang kita ke eksterna ya. Ini kan ada iliaca eksterna. 1, 2. Nah, si arteri iliaca eksterna itu akan memberikan percabangan pertama ke sini nih. Dia itu ke arah si musculus obliquus abdominis internus dan juga musculus tensor fascia lata. Yang ini. Kelihatan ya? Ini
Dorsal maksudnya? Chip. Oh, ngarah ke dorsal. Iya. Iya, ngarah ke dorsal. Sirkumflexa iliaca profunda. Namanya arteri sirkumflexa iliaca profunda. Oke, arteri sirkumflexa iliaca profunda. Terus setelah mencabangkan arteri sirkumflexa iliaca profunda, dia terus berjalan ke kaudal. Terus sampai akhirnya dia bercabang lagi ke sini. Bukan ke sini. Ke sini. Ke sini dulu. Menjadi arteri femoralis profunda. Oke, arteri femoralis profunda. Nah, arteri femoralis profunda akan cabang lagi jadi 2. Ada yang ke arah kaudal, ada yang ke arah kranial. Yang ke arah kaudal dan dia itu masuk di kaudalnya si vastus. Apa ini tadi? Vastus medialis. Yang ini itu namanya adalah arteri sirkumflexa iliaca. Arteri sirkumflexa femoris medialis. Oke, arteri sirkumflexa femoris medialis. Sedangkan yang mengarah ke kranial ini namanya menjadi truncus pudenda epigastrica. Terus lagi dibagi lagi. Nanti dibagi. Iya, si truncus pudenda epigastrica nanti akan bercabang lagi jadi 2. Ada yang ke arah kranial, ada yang ke arah kaudal, atau kalau bingung kranial kaudal, satunya itu ngarahnya ke alat genital. Satunya ngarahnya itu ke muskulus yang ada di lateralnya abdomen. Berarti itu hampir sama kayak yang ini ya? Ini Iya. fungsinya hampir sama, tapi namanya berbeda. Oke, sama-sama menginervasi muskulus abdomen lateral bagian kaudal. Kalau yang mengarah ke muskulus yang di abdomen ini, bukan yang ini ya, yang kecil ini, itu adalah arteri epigastrica caudalis. Sedangkan yang di kaudal ini mengarah ke alat kelamin, ke genitalia, itu namanya adalah arteri pudenda externa. Kalau pada jantan, dia akan mengarah ke skrotum dan juga preputium. Sedangkan kalau pada betina, dia akan mengarah ke kelenjar mamai. Oh iya. Kalau ke jantan kemana? Ke skrotum dan juga preputium. Nah, ya sebenarnya tuh aku pun itu juga masih masih bingung kenapa kok di jantan kenapa di jantan di skrotum sedangkan di betina di kelenjar mamai. Padahal harusnya kalau di jantan itu skrotum, di betina itu harusnya dia di labia mayor, labia minor. Oh iya, yang ini. Iya. Yang kayak polisi tidurnya itu. Ya itulah. Harusnya itu di situ, tapi entah kenapa kalau di kambing itu larinya ke kelenjar mamai daripada ke labia mayor ataupun minor. Berarti cuma kambing aja atau semua? Semua hewan itu kayak gitu. Nah, mungkin nanti kalian juga bisa cari di jurnal kenapa kayak gitu. Kalau penasaran. Kalau enggak ya enggak. Aman? Oke, kalau aman kita lanjut. Setelah arteri iliaca externa bercabang menjadi arteri femoralis profunda, kelanjutannya ini namanya bukan lagi arteri iliaca externa, tetapi menjadi arteri femoralis Tok. arteri femoralis femoralis doang. Arteri femoralis. Oke. Nah, arteri femoralis itu nantinya akan memberikan percabangan pertama ke arah kranial. Yang ini. Bentar tak bersihin. Tuh, kelihatan ya dia gede ini. Nih. Kelihatan nggak? Iya. Ini ya. Ini namanya menjadi arteri sirkumflexa femoris lateralis. Oke, jadi kalau cabang dari femoralis namanya arteri sirkumflexa femoris lateralis.
Tapi kalau cabang dari femoralis profunda, yang ini namanya arteri circumflexa femoris medialis. Gitu. Terus arteri femoralis akan terus berjalan ke distal, terus memberikan percabangan selanjutnya ke arah distal juga, seret sini menjadi arteri savena. Nih, arteri savena. Ini udah putus dia arteri savenanya. Tapi yang mengarah ke distal ini adalah arteri savena. Oke. Nah, kita bahas percabangan arteri savena dulu atau ngelanjutin yang ini? Savena dulu aja ya. Nah, arteri savena dia kan terus melanjut tuh ke distal, set sampai akhirnya ke sisi plantar dari metatarsal. Kalau kalian lihat, selain dia berada di sisi plantar, dia itu juga cenderung ke arah medialnya kan. Jadi di sisi medial di tengah dari metatarsal. Makanya disebut dengan arteri plantaris medialis. Oke, jadi dia suatu arteri yang berada di sisi plantar sebelah Medial. Aslinya itu arteri savena. Dari percabangan dari arteri savena. Berarti savena itu cuma sampai tibia. Sampai akhir tibia sini. Bercalcis. Oh itu sampai retinaculum Iya, bisa. sensorial. Iya. Ini ke bawah sudah plantaris Oh iya. medialis. Terus si arteri plantaris medialis itu juga akan terus berlanjut sampai ke digiti. Bentar. Nah, di sini lebih jelas. Nah, itu kan ada merah-merah. Nah, merah-merah itu adalah arteri digitalis plantaris. Oke? Jadi suatu arteri yang ada di sisi plantar dari arteri digitalis plantaris. Oke, udah. Yang femoralis aja. Ya, yang femoralis belum selesai. Nah, selanjutnya setelah arteri femoralis bercabang menjadi arteri savena, dia akan terus tuh melanjut ke distal sampai akhirnya memberikan percabangan ke arah ini, ke arah kranial yang ini. Kelihatan nggak? Nah, dia itu suatu arteri percabangan ke arah kranial mengarah ke persendian genu, terus turun. Kayak arahnya tuh turun gitu loh, nyeluruh turun. Nah, nyeluruh turun itu istilahnya itu descending, ascending kan yang naik, descending itu yang turun. Nah, karena dia adalah suatu arteri yang menuju ke persendian genu, terus arahnya itu menurun, namanya menjadi arteri genicularis descendens. Itu untuk udah ngafalin aja sih. Oke. Terus percabangan berikutnya yang ini. Dia mengarah ke kaudal. Ya, menjadi arteri femoralis caudalis. Oke. Nah, baru nanti setelah arteri femoralis bercabang menjadi arteri femoralis caudalis, berarti yang ini menjadi namanya berubah, tidak lagi menjadi arteri femoralis tetapi arteri poplitea. Oke, jadi arteri femoralis setelah bercabang menjadi femoralis caudalis itu namanya berubah menjadi arteri poplitea. Oh, cabang paling akhir. Terusannya. Oh, Terusan dari arteri femoralis. Lanjutan. Nanya, Pak. Ya, Ini kan juga ada merah-merah. yang ini. Iya, Genicularis descendens. Iya, itu masih tetap disebut genicularis descendens. Kecil apa, Pak? Kita besar kecil dan tipis. Ini tuh. Oh, Yang bercabang ya, dimaksud Kak? 1, 2, 3. Nanti geometrak itu di Enggak, tapi tetap aja disebut genicularis descendens. nanti kalau urat dibuletin.
dipelutin. Ya, jarumnya dimasukin terus arterinya di tuh. Aman. Oke, kalau aman, nah nantinya si arteri poplitea itu akan bercabang menjadi ada yang arteri tibialis cranialis, caudalis. Kalau yang cranialis dia tuh letaknya di sini. Dia di lateral besar, terus dibalik dari ini. Tibialis cranialis itu. Apakah ini tibialis cranialis? Yang ini. Oh, yang ini. Oh, arterinya tah? Iya, arterinya arteri tibialis cranialis. Nempel sama ospem. Os tibia. Tibia, no. Iya, sorry. Iya, ya. Terus dia dibaliknya dari muskulus apa ini kalau masih ingat? Musculus extensor Digitorum Superficial. longus. Oh iya sih. Oke, dibalik dari itu ya. Pokoknya kalau di kabel itu cuma longus, lateral, nggak ada yang profundus ya. Adanya yang superficial. Oke. Aman nggak? Man. Oke, terus kalau Ini yang apa tadi, Kak? Hah? Ya, yang ini. Kecil ini loh. Oh, ini enggak. Ini bukan. Ini percabangannya lagi nanti. Seret. Nih. Oh iya, bercabang lagi. Terus nanti ke sini. Masih ingat kan kalau di sini apa namanya? Ini apa namanya? Dorsalis. Dorsalis. Tiga, Medialis. digitnya tiga apa gitu. Oh, tiga gitu. Metatarsal, dorsalis, Dorsalis 3. Mana metatarsal ya? Karena metatarsal. Soalnya kan ini os metatarsal. Enggak, yang ini apa? Pedis. Arteri. Yang ini atau yang Dorsalis merah? pedis ya? Yang merah. Yang merah dorsalis pedis. Dorsalis pedis. Kalau yang ini vena savena lateralis. Oke. Itu yang tibialis cranialis. Kalau tibialis caudalis dia tuh letaknya ada di caudal dari gastrocnemius. Nih. Baik kaput lateral ataupun kaput medial. Pokok kalau kalian menemukan suatu arteri, terus dia letaknya di caudalnya musculus gastrocnemius, itu pasti adalah arteri tibialis caudalis. Ini. Ini juga anaknya ya? Mana? Ini tah? Ini. Ini ya, ini juga masih anak-anaknya. Gitu. Aman? Man. Kalau aman tak lanjut ke vena. Ya. Iya, masih. Tapi cuma tinggal Vena 3 femoralis. lagi kok. Pertama, ini ada vena yang dia itu letaknya di canalis femoralis dan berjalan bersamaan dengan arteri femoralis. Yang ini. Namanya adalah vena femoralis. Oke, vena femoralis. Terus ada juga vena yang dia itu berjalan bersamaan dengan ini. Apa namanya? Arteri savena. Arteri savena. Nah, di sini itu kurang kelihatan. Coba ya tak cariin. Kelihatan apa? Wow, sudah 23 menit. BTW encok kuwi. Kaiso mati. Eh, Oh, ya Allah. arteri pudenda eksternal. Ya. Ayo udah Arteri masjid. epigastrika caudalis. Truncus pudenda epigastrika. Gagal wangil sih. Misi. Video. Tadi kan aku mau nunjukin yang vena savena medialis. Nah, si vena savena medialis dia itu bakal berjalan bersamaan dengan arteri savena. Memang di setiap preparat itu kalau pembuluh darah khususnya vena kalau tak terisi oleh darah itu bakal terlihat transparan kayak tadi. Oh, iya, Tadi kurang itu mati. transparan, nggak bisa kita lihat. Bisa sebenarnya tapi susah.
karena dia cuma kayak seutas putih bening gitu. Nah kalau di sini itu agak terlihat dia nih, ada yang warnanya lebih gelap kan, ya lebih hitam ini. Nah yang lebih hitam inilah yang namanya vena savena medialis. Berarti lebih terlihat yang lateralis. Kebanyakan itu lebih terlihat yang lateralis, yang ini. Tapi ini pun biasanya lateralis juga nggak terisi penuh, lihat. Dia kan cuma terisinya di sini doang kan. Jadi dia nanti sampai ke sini. Iya, padahal ini tuh masih vena savena lateralis, tapi dia udah nggak isi. Kok yang ini apa? Ini pun juga masih. Bentar, kita lihat dia arahnya dari mana. Oh ya, dia masih vena savena lateralis. Dia nanti nyambung sama yang sini, lewat yang ini. Tapi insya Allah Tidak, vena itu kayaknya, tidak keluar. kecuali yang vena lateralis. Mungkin kalau vena lateralis masih keluar. Nah medialis kayaknya probabilitas dia keluar itu sedikit. Tapi juga nggak menutup kemungkinan. Yuk kembali lagi. Sekarang proses ya. Oh udah kak? Hah? Udah. Aduh duduk. Apakah ada yang tak tinggal? Sorry. Apakah ada vocab yang belum tak jelasin?